Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Yang pertama yaitu saya menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan lain-lain. Tanda baca berguna bagi pembaca untuk membantu memahami setiap bacaan. Tanpa tanda baca, pembaca akan sulit mengerti maksud dari penulis melalui bacaan itu. Tanda baca tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan dalam menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Tanda baca menjadi sangat penting karena dengan memperhatikan pemakaian tanda baca akan memberikan penilaian tersendiri terhadap hasil ujian, terhadap hasil tulisan tersebut. Karena kesalahan pemakaian tanda baca dalam penulisan tersebut, kata akan terdampak terhadap arti kata itu sendiri. Jadi kesalahan dalam pemakaian tanda baca akan berakibat fatal. Pemakaian tanda baca yang tentang dalam Permendikbud tahun 2015 tentang pemakaian tanda baca terdiri atas A titik tanda titik, B tanda koma, C tanda titik, koma, D tanda titik 2, E tanda titik hubung, F tanda pisah, G tanda tanya, H tanda seru, I tanda epilisis, J tanda epitik, K tanda petik tunggal, L tanda kurung, M tanda kurung siku, N tanda garis miring, O tanda menyikat atau apostrof. Pemakaian tanda baca dalam kajian ini hanya menjabarkan tentang tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerapkan unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan Bali maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation, de aihom, par aihom. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga berbentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Semoga dalam video ini penjelasan saya dapat dimengerti dan dipahami.